Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait mata kuliah perangkat lunak teknik sipil dengan menggunakan aplikasi software Midas. Next. Baik, yang pertama-tama di sini ada pengertian Midas. Apa sih Midas itu? Jadi Midas itu adalah perangkat lunak rekayasa teknik sipil yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan juga mensimulasi struktur bangunan serta infrastruktur. Nah, aplikasi ini membantu insinyur dalam menghitung respons struktur terhadap berbagai beban, seperti beban mati, beban hidup, beban angin, dan juga beban gempa. Sehingga desain ini yang dihasilkan dapat memenuhi standar keamanan dan juga efisiensi yang ada. Selanjutnya, untuk fungsi utama Midas itu sendiri, yang pertama ada analisis struktur gedung, jembatan, dan konstruksi lainnya. Yang kedua ada simulasi perilaku struktur terhadap berbagai jenis beban. Yang ketiga, perancangan elemen struktur sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, evaluasi keamanan dan kinerja struktur. Dan yang terakhir, visualisasi model dan hasil analisis secara tiga dimensi. Baik, selanjutnya listrik model dipakai dalam modelan kali ini. Untuk pertama, yaitu merupakan tipe gedung perkantoran dengan 5 lantai. Data materialnya meliputi tuntutan yang diinput ada 35 MPa dan nomor lulus elektrisitas 27.575 MPa dengan rasio poisonnya 0,2 dan wet density-nya 2.400 Adapun untuk tulangan yang dua pergerakan yaitu 400 MPa dengan dose transmisivis 200.000 MPa. Kemudian data section yang dipakai adalah kolom dengan ukuran 75 kali 75 cm. Balok eksteriornya 40 kali 60 cm. Kemudian ada slabnya 105 mm ketebalannya dan ketebalan dindingnya 400 mm. Baik, untuk langkah-langkah permodelan, yang pertama ada file opening and preference sheet setting, kemudian input material dan section properties, lalu structural modeling using nodes and element, input boundary condition atau support, generate story data, input loading data, running analysis, kemudian diperoleh analisis resultnya, lalu member design by code. Next. Untuk tahap pertama yaitu input material, pada tahap ini dilakukan pendefinisian material struktur yang digunakan yaitu baja, beton. Kemudian material beton yang digunakan menggunakan FC rencananya sebesar 35 MPa dengan parameter materialnya berupa modulus elastisitas, rasio Poisson, dan berat jenis sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk pendefinisian section propertinya yaitu menggunakan tipe solid rectangle. Lalu dilakukan input ketebalannya pada elemen bidang plat lantai dan juga dinding geser. Next. Tahap berikutnya yaitu structural modeling atau input elemen. Kemudian dilakukan pemodelan geometri strukturnya. Bangunan dimodelkan dengan bentuk persegi panjang pada arah X dibuat sebanyak 7 nodes dengan jarak antar X-nya yaitu 4 meter. Kemudian dibuat elemen balok menggunakan menu create element. Sesudah itu diduplikasi ke arah Y sebanyak 3 kali dengan jarak antar grid sebesar 4,5 meter sehingga diperoleh tampak dari atasnya seperti ini bentuk persegi panjang. Lalu dibuat elemen balok pada arah Y menggunakan menu yang sama hingga membentuk sistem rangka struktur. Elemen kolomnya kemudian dilakukan dengan fitur extrude dengan tinggi kolom sebesar 5 meter. Setelah itu plat lantai dimodelkan juga dengan tipe elemen plat. Sesudah seluruh elemen lantai dibuat, model kemudian digandakan menggunakan fitur building generation sebanyak 5 lantai dengan jarak lantai 4 meter. Sehingga diperoleh struktur sebesar 5 lantai. Next. Selanjutnya input boundary dan load-nya itu pada tahap pembebanan dilakukan input beban angin melalui menu WinLoads untuk arah X dan Y.
Kemudian di input beban gempa. Karena bangunan dimodelkan merupakan gedung kantoran, maka dilakukan kategori resiko 2. Kemudian sistem struktur yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus dengan faktor reduksi gempa sebesar 8. Next. Berikut untuk memperoleh massa strukturnya dilakukan analisis gempa dengan load mass to faktornya yaitu dead load sebesar 1 dan beban hidupnya live load sebesar 0,5. Next. Selanjutnya input respon spektrum. Analisis gempa dilakukan menggunakan metode ini. Pada tahap ini dibuat load case respon spektrumnya dengan nilai scale faktor sebesar 0,125. Setelah parameter spektrum respon dimasukkan, dilakukan proses meshing pada elemen plat dan dinding sehingga distribusi massa serta kekakuan struktur dapat dianalisis lebih baik. Hasil meshnya dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Next. Lalu dapat dilakukan run analisis. Setelah seluruh data dan pemodelan selesai dimasukkan, dilakukan proses ini untuk menjalankan analisis struktur. Hasil analisis dapat ditinjau melalui menu result. Salah satu hasil yang dapat diamati pada sebelah kiri yaitu reaksi tumpuan akibat beban mati atau dead load-nya yang menunjukkan hasil distribusi gaya yang diteruskan pada struktur pondasi. Next. Selanjutnya diperoleh hasil beam force-nya, yaitu distribusi gaya dalam yang divisualisasikan menggunakan gradasi warna. Perbedaan warnanya menunjukkan perbedaan besar gaya yang terjadi pada elemen struktur. Nilai-nilai analisis tersebut selanjutnya dapat diekspor ke dalam bentuk tabel dan bisa diekspor ke dalam bentuk Excel juga. Next. Baik, adapun berdasarkan hasil rangkuman permodalan tadi yang telah dilakukan pada gedung perkantoran dengan 5 lantai dapat dianalisis secara struktur menggunakan Midas Gen, di mana struktur gedung kantor 5 lantai mampu menahan kombinasi pembebanan yang diberikan dan hasil analisis yang menunjukkan distribusi gaya dalam, deformasi, dan reaksi tumpuan yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan untuk elemen struktur yang lebih lanjut. Selanjutnya. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, hasil analisis yang diperoleh dari Mindasgen dapat digunakan sebagai dasar desain struktur yang lebih detail. Selain itu juga diperlukan verifikasi terhadap hasil analisis serta evaluasi terhadap kinerja struktur berdasarkan ketentuan SNI agar desain yang dihasilkan lebih aman dan andal. Baik, sekian presentasi mengenai software Midas untuk perancangan bangunan gedung. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.